Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur sebab Tuhan yang memperkenankan kita ada pada saat ini. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan saat ini. Berkatilah kehidupan kami dan berikan hikmat Tuhan sehingga kami dapat memahaminya. Berkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini di dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tema perenungan kita hari ini, bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dua kata ini, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersukacitalah dari kata dasar bersukacita dan memiliki arti bersuka hati atau bergirang hati, dan merupakan sebuah ajakan kepada kita. Sedangkan kata senantiasa memiliki arti selalu, selamanya, dan tidak putus-putusnya. Sehingga dapat dikatakan bersukacita yang tiada batasnya. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah seseorang dapat bersukacita ketika ia sedang mengalami pergumulan yang berat atau ketika menghadapi masa-masa sukar dalam kehidupannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan tanpa sebab jika Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat di Filipi dan kepada para pembaca suratnya, bersukacitalah senantiasa. Sebab Rasul Paulus telah mengalami dan melewatinya. Bahkan Rasul Paulus menyebutkan satu persatu segala macam kesukaran dalam pelayanannya mengabarkan Injil. Dari pengalaman Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sehingga kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus ini bisa digolongkan menjadi 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama, dipenjarakan. Kedua, disiksa sampai hampir mati.
Ketiga, dalam perjalanan pelayanannya dengan resiko bahayanya. Dan yang keempat, kerja keras dan kesusahan termasuk kemelaratan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sekali lagi tema bersukacita muncul dalam surat ini ketika Rasul Paulus menghimbau para pembacanya untuk bersukacitalah senantiasa dan mengulangi frasa itu sekali lagi. Ada kualitas hidup yang harus nampak dalam hidup dan pergaulan orang Kristen sebagai umat Tuhan. Bersukacitalah, yang dimaksudkan di sini adalah bersukacitalah terus-menerus dalam pemberitaan Injil. Mengingatkan kembali bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Apakah kita sudah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan? Bandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Allah bukan saja tugasnya para hamba Tuhan, tetapi merupakan tugas kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pemberitaan Injil dapat kita pahami dalam dua hal. Yang pertama adalah pemberitaan Injil secara langsung, yang biasanya dilakukan oleh para pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Dan yang kedua, pemberitaan Injil yang dipraktekkan melalui tindakan hidup sehari-hari. Dan ini harus dilakukan oleh setiap orang percaya atau umat Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, Paulus pun menyatakan ada kualitas hidup yang harus diketahui oleh semua orang dalam hidup dan pergaulan orang Kristen. Kata-kata Paulus dapat diartikan kebaikan hati, kelembutan, akal sehat, sopan santun, atau kesabaran. Merupakan pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Tuhan melalui tindakan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini sementara ia ada di dalam penjara. Ia dipenjara oleh tentara Romawi. Hampir tidak dapat dipercaya karena Paulus menulis, bersukacitalah di dalam Tuhan. Rasul Paulus tahu apabila ketika ia dibebaskan atau tetap mendekam dalam penjara atau dihukum mati, ia akan tetap bergembira dan dipenuhi dengan sukacita. Tubuhnya memang dipenjara, tetapi hatinya merdeka. Dan terus-menerus Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa. Seperti yang dituliskan dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, akhirnya walaupun dalam pemberitaan Injil pada masa sekarang ini ada banyak tantangan dan kesulitan yang kita alami, janji Tuhan untuk kita, Tuhan akan memberikan kemenangan dan semua kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 yang mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita melalui perenungan pada hari ini. Teruslah bersukacita dalam melakukan pelayanan pekabaran Injil, sehingga kita pun tetap merasakan sukacita yang luar biasa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui bagian firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami meyakini bahwa
berkat kekuatan, penyertaan Tuhan akan terus memampukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami dalam menjalani setiap aktivitas panjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin.